Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahaya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021501111. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai jenis sistem pemerintahan, aturan kelembagaan dalam mengambil keputusan politik, dan sistem politik, serta alat untuk melindungi yang dipimpin dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengertian luas, demokrasi dipahami sebagai cara hidup seperti sikap toleransi, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, dan menerima kerjasama dengan cara yang adil. Lalu selanjutnya, pendidikan demokrasi. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai demokratis pendidikan. Demokratis merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Pendidikan demokrasi. Seperti halnya demokrasi, pendidikan demokrasi secara substantif bukan semata keterlibatan publik dalam elektoral seperti pilkada dan pileg. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan berbudaya demokratis. Pendidikan demokrasi membentuk warga negara politik, warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan menjadi warga negara yang efektif atau melek politik. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan demokrasi kini dan ke depan, yakni kohesivitas sosial dan integritas masyarakat, integrasi masyarakat. Karenanya, pendidikan demokrasi secara hakiki ialah menumbuhkan sikap kesediaan berbagi dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam masyarakat, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Sehingga demokrasi bukan semata bentuk pemerintahan, melainkan juga merupakan bentuk kesediaan berbagi dalam kehidupan sosial. Secara substansi terdapat dua prinsip utama dalam demokrasi. Yang pertama, kebebasan atau persamaan, lalu yang kedua, kedaulatan rakyat. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pembagian bentuk pemerintahan melalui menurut Plato yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi atau oklokrasi. Sedangkan Machiavelli membagi bentuk pemerintahan menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Prinsip-prinsip dan sistem politik demokrasi. Yang pertama, pembagian kekuasaan, lalu yang kedua, pemerintah konstitusional, lalu ada rule of law, ada pemerintahan mayoritas, ada diskusi, pemilihan umum yang bebas, tidak single partai politik, kebebasan pers, pengakuan terhadap hak minoritas, dan pelindungan hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia ini ada tiga. Yang pertama, demokrasi desa, itu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuatan absolut. Lalu demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional yang seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dan adil dan menguntungkan bangsa.
Lalu yang ketiga, nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintah yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.